Baik, topik kita pada hari ini adalah narasi-narasi Perjanjian Lama sebagai ilustrasi, ya. Narasi-narasi Perjanjian Lama sebagai ilustrasi. Nah, apa yang dimaksud dengan narasi itu adalah ya di dalam konteks ini, di dalam pembahasan ini adalah mengacu kepada cerita-cerita yang faktual dan historis ya. Saudara-saudara dan mahasiswa sekalian itu mengacu kepada cerita atau kisah faktual dan historis ya. Memang ada di dalam Perjanjian Lama juga ada seperti perumpamaan-perumpamaan misalnya disampaikan oleh Nathan kepada Daud misalnya ketika Daud jatuh ke dalam dosa tetapi itu porsinya sangat kecil tetapi secara keseluruhan sebagian besarnya itu berisi cerita-cerita yang faktual yang memang terjadi dan historis ya dan merupakan tulisan atau catatan-catatan sejarah ya. Nah, kemudian apa itu perjanjian lama? Karena Bapak ingin kita memahami arti daripada topik itu, yaitu narasi-narasi perjanjian lama sebagai ilustrasi. Nah, apa itu perjanjian lama di dalam bahasa Inggris? Perjanjian lama itu ditulis dengan Old Testament ya. Jadi orang Kristen Protestan ya membagikan Alkitab itu ke dalam dua perjanjian. Yang pertama perjanjian lama dan kemudian perjanjian baru. Karena orang Kristen percaya bahwa Tuhan membuat perjanjian-perjanjian dengan manusia, membuat perjanjian-perjanjian dengan umatnya, ya, mulai dari masa lalu sampai di zaman Yesus Kristus, ya, sampai di zaman atau sampai kepada kita yang hidup di zaman sekarang, seperti itu. Jadi ada perjanjian-perjanjian yang secara kontinu, secara progresif, secara terus-menerus diadakan mulai dari dahulu sampai sekarang ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ditulis dengan English, dalam bahasa Inggris itu ditulis dengan Old Testament ya dan atau sering juga disebut dengan Hebrew Bible. Kenapa Hebrew Bible? Karena ya orang-orang tertentu tidak menyebutnya Old Testament tetapi Hebrew Bible. Ya, kenapa Hebrew Bible? Karena sebagian besar kitab-kitab itu yang di dalam kitab Perjanjian Lama itu ditulis dengan bahasa Ibrani ya, sebagian ada bahasa Aram tetapi sebagian besar adalah dalam bahasa Ibrani ya. Tetapi orang Ibrani atau orang Yahudi sering juga menyebutnya atau cenderung menyebutnya dengan Tanak. Ya, apa itu Tanak? Tanak itu adalah singkatan ya, singkatan dari Torah. Torah itu Taurat. Kemudian Nevi'im yaitu para nabi, ya Nevi atau Navi itu adalah berarti nabi atau para nabi dan Ketuvim ya atau tulisan atau sastra. Ya, jadi itu singkatan ya dari Torah, Nevim, dan Ketuvim. Ya, itu adalah mengacu kepada kitab-kitab Perjanjian Lama. Nah, cerita atau narasi Perjanjian Lama itu dicirikan dengan 6 ciri sastra ya, ada alurnya, ada latarnya, ada tokohnya, ada sudut pandang narator ya sebagai yang menyisahkan atau menceritakan. Kemudian ada perbandingan, kontras, dan ada ironi. Ya, jadi seperti itu narasi-narasi yang ada di dalam Perjanjian Lama. Ya. Nah, kemudian apa saja yang termasuk ke dalam narasi Perjanjian Lama? Ya, ada dua bagian besar di sini. Ya, sebagian besar atau seluruhnya dari kitab-kitab berikut terdiri dari narasi, yaitu apa? Kejadian, itu banyak narasi, banyak cerita. Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Daniel, Yunus, dan Hagai, yaitu sebagian besar atau seluruhnya dari kitab itu berisi tentang narasi atau cerita yang faktual dan historis ya. Kemudian berikut ini adalah kitab-kitab di mana di dalamnya mempunyai banyak sekali narasi walaupun mungkin tidak semua tetapi banyak sekali yaitu seperti Keluaran ya, Bilangan, Yeremia, Yehezkiel, Yesaya, dan Ayub ya itu banyak cerita ya seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan narasi atau cerita, cerita yang faktual dan historis di dalam Perjanjian Lama atau Old Testament atau Hebrew Bible atau Tanakh ya seperti itu.
Nah, kemudian arti kata dari ilustrasi. Ilustrasi dalam bahasa Latin itu ditulis dengan illustrare, ya, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Ya, ilustrasi itu berarti adalah gambaran yang berfungsi sebagai sarana untuk menerangkan atau menjelaskan, ya. Jadi gambaran. Jadi ilustrasi itu adalah gambaran, ya, yang berfungsi sebagai sarana untuk menerangkan atau menjelaskan. Nah, kemudian ilustrasi perlu dimengerti juga bahwa ilustrasi itu bukan instruksi. Ya, namanya ilustrasi dia tidak menginstruksikan secara langsung. Jadi ilustrasi itu bukan instruksi. Dia mungkin memberi inspirasi, imajinasi atau visualisasi, memberikan gambaran, tetapi biasanya tidak pernah menjadi atau sebagai instruksi secara langsung. Biasanya begitu. Ya, namanya cerita tidak pernah menginstruksikan pembaca untuk melakukan sesuatu karena isinya adalah cerita dan kisah, ya. Sebagai ilustrasi, narasi-narasi perjanjian lama dapat memberikan pesan-pesan moral. Nah, itu yang bisa kita ambil dari cerita-cerita atau kisah-kisah. Ya, kita bisa ambil pesan-pesan moralnya. Nah, pesan-pesan moralnya juga tidak berarti apa saja yang diinginkan oleh pembaca seperti itu. Tidak bisa diambil begitu saja, ditarik begitu saja kesimpulannya oleh pembaca, ya. Ya, mengapa demikian? Karena pesan-pesan di dalam Alkitab itu dibatasi, tidak bertentangan dan sesuai oleh kehendak, kebenaran dan pribadi Allah. Seperti itu, ya. Jadi nggak bisa diartikan semaunya atau seenaknya saja, keluar dari konteksnya, keluar dari tujuan ataupun kehendak daripada penulisnya. Misalnya dalam 2 Petrus 1 ayat 20-21 dikatakan bahwa yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Seperti itu, ya. Jadi harus sesuai dengan kehendak Allah dan Allah sebagai penulisnya, ya, sebagai yang menghasilkan atau memproduksinya. Nah, pesan-pesan itu, pesan-pesan moral dari narasi-narasi itu harus berpusat kepada Kristus. Kenapa begitu? Karena di Lukas pasal 24, Yesus mengatakan bahwa semua kitab suci itu, baik Taurat maupun kitab nabi-nabi, maupun kitab Mazmur, semuanya itu berpusat kepada Kristus, ya, kepada sejarah penebusan. Kenapa sejarah penebusan? Karena Kristus yang menebus kita, dan karena di dalam kitab suci itu dijelaskan secara progresif mulai dari dahulu sampai sekarang tentang penebusan, ya, sampai yang terkini tentang bagaimana penebusan itu dinyatakan, ya, secara progresif semakin jelas dari waktu ke waktu sebagaimana ditulis dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Bagaimana Allah menyatakan dirinya secara repetitif, secara kontinu, secara progresif, secara kreatif, ya, agar kita mengenal Dia, agar kita memahami Dia, dan kemudian pada zaman akhir dikatakan dan pada akhirnya Kristus datang, ya, berinkarnasi, dan kita dapat mengenal Allah, kita dapat mengenal rencana Dia, karya besar Dia yaitu menebus kita, ya, menebus dosa-dosa kita. Jadi seperti itu, semua isi itu harus harus benar-benar sesuai, ya, pesan-pesannya harus benar-benar sesuai dan tidak bertentangan dengan kehendak, kebenaran dan pribadi Allah, ya, dan berpusat kepada Kristus dan sejarah penebusan. Dan kemudian juga harus juga berkesesuaian dengan karakter moral yang dikehendaki Allah bagi umatnya, seperti itu, ya. Jadi kita nggak bisa membaca Alkitab lalu kita melihat tokoh siapapun yang jahat di situ lalu kita mencontohnya. Ya, otomatis itu bukan tujuan Tuhan memberikan gambaran tentang tokoh-tokoh yang jahat di dalam Alkitab. Bukan berarti kita harus mencontohnya, karena ada satu cerita di mana suku tertentu ketika, ya, ini cerita dari seorang misionaris yang bercerita bahwa ada suku tertentu ketika membaca misalnya kisah tentang Yudas, mereka justru sangat suka tokoh Yudas ini. Ya, itu kan sudah salah memahami, di mana penulis tidak pernah mengarahkan kita untuk menyukai ataupun mencontoh, ya, tokoh daripada Yudas, seperti itu, ya. Jadi harus sesuai dengan karakter moral yang dikehendaki Allah bagi umatnya. Nah, kemudian ilustrasi. Kenapa ilustrasi? Karena dia tidak disampaikan langsung kepada kita, ya. Alkitab itu sebenarnya tidak dituliskan langsung kepada kita sebagai orang Indonesia, ya. Banyak kali tidak.
ditulis langsung kepada kita sebagai orang yang bukan Yahudi atau bukan Israel ya. Meski bukan berarti bahwa itu tidak bisa kita ambil sebagai pelajaran, tapi memang tidak dituliskan langsung kepada kita ya, melainkan kepada Israel kebanyakan ya di dalam kitab Perjanjian Lama. Namun ilustrasi tidak berarti bahwa Perjanjian Lama bukan firman Allah ya. Dan juga tidak berarti bahwa itu tidak berguna bagi kita ya. Sebaliknya dia berguna sebagai ilustrasi. Ya, bukan berarti karena dia tidak disampaikan langsung kepada kita, bukan berarti dia tidak berguna, tetapi dia berguna sebagai ilustrasi. Bukan berarti tidak penting, bukan berarti kita tidak bisa menggunakannya. Kita bisa menggunakannya tetapi sebagai ilustrasi. Ya, sekali lagi sebagai ilustrasi. Nah, teks-teks Perjanjian Lama biasanya bersifat ilustratif bagi orang Kristen, ya. Kecuali jika teks-teks tersebut disinggung dan diajarkan kembali oleh Yesus dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Nah, kenapa mempelajari kitab Perjanjian Lama itu penting bagi kita? Ya, karena ada beberapa hal yang menjadi alasan, ya. Jadi alasannya nanti akan Bapak bahas lebih lanjut. Tetapi dari pembahasan tadi tentang topik kita yaitu narasi-narasi Perjanjian Lama sebagai ilustrasi, maka dari pengertian-pengertian kata, pengertian-pengertian frasa yang tadi kita sudah dengarkan atau sudah kita peroleh, maka kita bisa mengambil ringkasan atau kesimpulan tentang definisinya. Jadi apa itu narasi-narasi Perjanjian Lama sebagai ilustrasi? Itu berarti adalah cerita faktual. Jadi definisi daripada topik kita adalah cerita faktual dan historis dari Alkitab Perjanjian Lama sebagai gambaran yang berfungsi sebagai sarana untuk menerangkan atau menjelaskan kehendak dan kebenaran Allah secara esensial ya. Jadi itu kira-kira yang menjadi pembahasan kita pada hari ini ya, bahwa kita membahas tentang cerita-cerita faktual dan historis dari Alkitab Perjanjian Lama sebagai gambaran yang berfungsi sebagai sarana untuk menerangkan atau menjelaskan kehendak dan kebenaran Allah secara esensial ya. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, yang Bapak tanyakan tadi, mengapa belajar narasi Perjanjian Lama? Ya, kenapa kita perlu belajar narasi Perjanjian Lama? Nah, perlu kita bahas dulu tentang mengapa belajar Perjanjian Lama. Nah, kenapa belajar Perjanjian Lama? Karena Perjanjian Lama itu yang paling banyak porsinya di Alkitab, yaitu lebih dari 70%. Ya, itu ada 39 kitab, dan untuk Perjanjian Baru itu ada 27. Dan 27 dari Perjanjian Baru pun seringkali mengacu, merujuk, atau menyinggung kitab Perjanjian Lama, ya, mengutip dari Perjanjian Lama. Jadi totalnya itu Perjanjian Lama di Alkitab itu porsinya atau bagiannya ya atau jumlahnya itu lebih dari 70% ya. Nah, lebih spesifik lagi, mengapa belajar narasi-narasi Perjanjian Lama? Itu pertama karena narasi mempunyai porsi yang banyak dalam Perjanjian Lama. Ya, tadi bicara tentang Perjanjian Lama lebih umum, kemudian ini berbicara tentang genrenya, ya, jenisnya, yaitu narasi. Ya, narasi itu cerita. Kenapa belajar narasi Perjanjian Lama? Karena narasi mempunyai porsi yang banyak di dalam Perjanjian Lama. Ya, jadi porsinya seperti ini dikatakan oleh Tim Mackey, ya, seorang doktor, seorang pengajar di Bible Project, mengatakan seperti ini, bahwa narasi-narasi Perjanjian Lama di Alkitab itu lebih dari 40% atau 43% ya tepatnya. Kemudian puisi 30%, yaitu 30% lebih, yaitu tepatnya 33%. Kemudian wacana prosa, yaitu lebih dari 20% atau 24%. Ya, itu kira-kira jumlahnya di dalam Alkitab ya. Jadi tentu penting untuk mempelajari narasi karena banyak jumlahnya di dalam Alkitab, banyak porsinya. Dan narasi-narasi juga mempunyai potensi untuk disalahpahami. Itu sebabnya kita juga perlu mempelajari narasi-narasi Perjanjian Lama karena dia mempunyai potensi untuk disalahpahami. Artinya dengan kata lain agar kita jangan salah paham, itu maksudnya ya. Jangan kita salah paham di dalam mempelajari narasi-narasi Perjanjian Lama ya. Contohnya misalnya Israel membersihkan ya, membersihkan
tanah Kanaan dari praktik penyembahan berhala di zaman Yosua misalnya. Nah, apakah ini adalah sesuatu cerita yang harus kita copy paste di dalam kehidupan kita sekarang? Tentu saja tidak, ya. Tentu saja tidak. Jadi itu mempunyai konteksnya tersendiri, mempunyai relevansinya tersendiri pada masa itu, ya. Dan instruksi atau perintah Tuhan kepada mereka juga spesifik, ya, kepada siapa disampaikan, ya, bagaimana menerapkannya dan kapan, ya, dan konteksnya kepada siapa, ya, tidak bisa diterapkan untuk kita sekarang karena tidak ada instruksi itu dan tidak ada konteksnya seperti itu dan tidak relevan juga menerapkannya di zaman seperti sekarang. Ya, jadi bagaimana kita memahami hal itu di masa kini dan apakah itu relevan dan preskriptif atau instruktif? Ya, mungkin dulu tetapi tidak sekarang. Ya, seperti itu. Jadi kita harus bijaksana, harus cermat, harus akurat di dalam menafsirkan teks-teks, ya, menafsirkan narasi-narasi di dalam kitab Perjanjian Lama, ya. Peristiwa yang terjadi di masa Yosua itu ketika mereka membersihkan tanah Kanaan dari praktik penyembahan berhala itu adalah sebuah kisah di masa lalu yang bukan merupakan instruksi di zaman sekarang seperti itu, ya. Jadi harus kita bisa bijaksana, harus bisa cermat dan harus bisa teliti dan harus bisa berhati-hati juga di dalam menerjemahkan narasi itu, ya. Tetapi lebih jelas bahwa narasi bukan instruksi, ya, secara langsung kepada kita, ya. Nah, bagaimana memahami narasi Perjanjian Lama? Yang pertama, pembaca perlu memperhatikan konteks dan relevansinya, ya. Perlu memperhatikan konteks dan relevansinya. Ya, kedua, pembaca tidak disarankan untuk melakukan apa saja yang terdapat di dalam narasi dengan alasan bahwa itu tertulis di Alkitab, ya. Ingat, narasi adalah ilustrasi, bukan instruksi. Jadi tidak berarti bahwa semua yang ada ditulis di Alkitab itu harus kita lakukan, ya. Jadi kalau ada ada pernyataan yang mengatakan, ya, kita harus melakukan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Tidak berarti bahwa apa saja yang tertulis di situ maka harus kita lakukan. Yaitu adalah satu kebodohan atau kekonyolan, di mana kalau kita merasa atau berpikir bahwa kita harus melakukan semua yang tertulis, ya, tapi kita perlu memahaminya dengan baik terlebih dahulu, ya. Jadi tidak berarti bahwa apapun atau karena dia tertulis maka kita harus lakukan. Itu adalah sesuatu uh, sikap yang membabi buta, ya. Kita perlu memahami dengan baik sebelum melakukannya, ya. Kemudian yang ketiga, pembaca tidak disarankan untuk melakukan apa saja yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Ingat, tokoh-tokoh Alkitab juga mempunyai kekurangan dan kelemahan. Mereka kuat karena Tuhan dan mereka lemah tanpa Tuhan. Ya, jadi mereka itu bisa mempunyai kekuatan spiritual, mempunyai kekuatan iman, kekuatan karakter. Itu semua karena Tuhan. Tapi pada dasarnya mereka semua mempunyai kekurangan dan kelemahan, ya, terutama atau terlebih karena mereka telah jatuh ke dalam dosa. Nah, contoh-contoh, ya, contoh-contoh kelemahan dan kekurangan tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Misalnya Abraham berbohong tentang Sarah kepada Firaun, raja Mesir. Dia berbohong, ya. Dia bilang bahwa Sarah itu adalah eh, adiknya. Nah, itu adalah menunjukkan kekurangan dan kelemahan daripada Abraham. Dia tidak percaya, dia tidak berani, dia tidak berterus terang seperti itu, ya. Ada kekurangan dan kelemahan. Abraham mengawini budaknya Hagar. Ya, ini juga bukan untuk kita praktekkan, ini juga merupakan kekurangan dan kelemahan dan ketidakpercayaan juga bahwa Tuhan bisa memberkati dia melalui Sarah meskipun Sarah itu sudah Sarah dan dia sendiri sudah bisa dikatakan mandul atau mungkin tidak punya potensi lagi untuk mempunyai anak, ya, terutama Sarah seperti itu. Nah, tokoh-tokoh Alkitab mempunyai istri lebih dari satu, seperti Yakub, Elkana, Daud, dan lain-lainnya. Itu tidak berarti bahwa, oh, kalau begitu kita harus punya istri lebih dari satu, dengan alasan, ya, karena tokoh-tokoh di dalam Alkitab punya istri lebih dari satu. Bukan begitu juga, gitu, ya. Nah, kemudian Salomo bahkan mempunyai banyak istri dan gundik. Nah, bahkan ini totalnya ada sekitar 1.000. Nah, ini juga tidak berarti bahwa kita bisa mempunyai 1.000 istri, ya. Dan dari segi finansial itu pun tidak memungkinkan juga, ya. Karena apa, itu tentu sangat banyak biayanya, ya. Dan secara
secara budaya juga tidak sesuai karena itu ya pada zaman sekarang juga ini tidak relevan ya banyak hal ya tetapi juga di dalam Alkitab sebagai orang Kristen kita juga tidak disarankan seperti itu ya. Bahkan Rasul Paulus mengatakan kalau jadi pemimpin itu nggak boleh punya istri yang lebih dari satu gitu ya. Nah, Simpson menikah dengan wanita yang beragama lain. Nah, ini juga nggak bisa jadi contoh. Kalau gitu kita boleh ya. Kalau kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim, kita bisa lihat di bagian awal bahwa mereka melakukan apa yang mereka pandang benar. Itu ditulis dalam kitab Hakim-Hakim di bagian-bagian awal. Jadi, kitab Hakim-Hakim itu menggambarkan tentang kehidupan Israel yang melakukan apa yang mereka anggap benar. Dengan kata lain, mereka melakukan hal yang salah yang mereka anggap benar. Seperti itu ya. Yefta bernazar dengan sembrono. Dia bilang, nanti Tuhan kalau saya pulang dari perang, siapapun atau apapun yang keluar dari rumah saya itu akan saya persembahkan kepadamu. Waktu dia pulang, yang keluar dari pintu rumahnya itu adalah anaknya, putrinya. Lalu dia menangis, dia bersedih, dan anaknya juga sedih. Kenapa? Karena anaknya harus dipersembahkan. Ya, itu adalah satu nazar yang sembrono ya. Dan Tuhan juga tidak menghendaki, Tuhan tidak pernah menghendaki persembahan-persembahan dalam bentuk manusia, bentuk bayi ya seperti itu yang dilakukan oleh banyak penyembah-penyembah berhala di Kanaan ketika itu. Mereka banyak mempersembahkan anak, mempersembahkan bayi, mempersembahkan manusia. Tuhan tidak pernah berkenan dengan persembahan-persembahan yang seperti itu. Contohnya ketika Tuhan menguji Abraham untuk mempersembahkan satu-satunya anaknya yaitu Ishak. Tuhan melarangnya dan memberikan dia seekor domba ya dan menjadi bayang-bayang untuk pengampunan dan penebusan dosa kita. Ya, itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah ya. Ruth tidur berdua dengan Boas. Nah, ini juga tidak mengartikan bahwa sebagai wanita ya sebagai perempuan kalian mengacu kepada kisah ini itu Ruth itu bisa dia tidur berdua dengan Boas. Itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Itu adalah cerita sekali lagi, bukan instruksi. Makanya kenapa kita perlu membahas tentang ini supaya kita tidak melihat narasi-narasi itu sebagai instruksi, tetapi sebagai ilustrasi, sebagai cerita yang memberikan pesan-pesan moral, dan tokoh-tokohnya juga mempunyai kekurangan dan kelemahan. Esther berduaan dengan Ahasiweros. Esther ini adalah Miss Universe yang pertama, ya. Jadi kalau ada event Miss Universe, ya peristiwa atau kejadian Esther, ya itu adalah peristiwa pagelaran atau sayembara Miss Universe yang pertama yang digelar atau diadakan oleh Raja Ahasiweros. Jadi semua cerita-cerita itu banyak lagi ya, banyak lagi yang dilakukan oleh Daud, kesalahan-kesalahan Daud. Itu semua bukan untuk kita contoh ya, tetapi itu adalah ilustrasi, gambaran yang memberikan pesan-pesan moral kepada kita ya, yang menunjukkan juga kekurangan dan kelemahan manusia termasuk tokoh-tokoh Alkitab secara jujur dan bahkan itu lebih membantu kita untuk juga melihat kelemahan dan kekurangan kita. Kita bisa bercermin dari tokoh-tokoh itu, dari kekurangan dan kelemahan mereka. Ya itu sebenarnya ya. Kemudian ingatlah bahwa Alkitab adalah satu cerita yang koheren, terpadu, bukan terpisah dan tidak berkaitan satu sama lain. Sehingga kita nggak boleh menarik cerita itu keluar daripada cerita utama atau kisah utama atau poin utama atau pesan teologis utama di dalam Alkitab. Ya, ketahui perbedaan antara bagian deskriptif dan preskriptif. Deskriptif itu artinya memberi gambaran, preskriptif itu memberikan instruksi, memberikan arahan, memberikan dorongan, ya, memberikan instruksi seperti itu kira-kira ya, instruktif ya. Ketahui tujuan dan penjelasan awal dari bagian yang sedang dipelajari. Ya, jadi seperti tadi Bapak cerita tentang kitab Hakim-Hakim, biasanya di bagian awal itu dia udah jelasin semuanya apa yang akan dia jelaskan kemudian gitu. Jadi ada gambaran awal atau penjelasan awal dari apa yang akan dilanjutkan atau diperjelas di dalam tulisan-tulisan yang selanjutnya gitu. Ya, seperti halnya kalau kita baca buku, kita lihat daftar isinya, kita lihat pendahuluannya, semuanya itu memberikan gambaran awal, memberikan apa namanya penjelasan awal tentang tulisan-tulisan setelah pendahuluan itu, gitu ya. Jadi ketahui tujuan dan penjelasan awalnya, ya.
Carilah contohnya apakah positif atau negatif. Nah, kita perlu mencari contoh atau mengetahui contoh itu contoh negatif atau contoh positif seperti hal yang tadi Bapak cerita tentang Yudas. Ya itu jelas contoh yang negatif, ya. Beberapa orang begitu konyol mengatakan bahwa Yudas itu lebih berjasa daripada Yesus karena Yudas maka Yesus disalib dan karena Yesus disalib maka kita diselamatkan. Nah, itu adalah satu kekonyolan lagi karena itu sebenarnya berkaitan kompatibilitas ya di mana Allah bisa bekerja dalam situasi apapun. Dia dapat memutarbalikkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia dan tetap bisa mengeksekusi rencana-rencana dia yang baik dan tujuan-tujuan dia yang baik terlepas dengan situasi di mana ada banyak kejahatan dan orang-orang jahat seperti itu ya. Jadi tidak benar bahwa Yudas itu berjasa. Ya, dia memang dikatakan oleh Rasul Yohanes dia memang pencuri, dia memang pengkhianat, memang dia tidak setia dan materialistis, ya dia egois, selfish, ya narsis seperti itu. Ya, itu dikatakan digambarkan di dalam Alkitab ya. Nah, kemudian tanyakan bagaimana hal itu menunjuk pada Yesus dan penebusan ya. Karena banyak di dalam cita-cita perjanjian lama itu juga memberikan bayang-bayang ya, memberikan gambaran contohnya tentang Yunus ya 3 hari dalam perut ikan itu mengacu itu merujuk ya itu menunjuk kepada Yesus tentang bagaimana Yesus akan mati ya dan 3 hari di dalam perut bumi dan kemudian bangkit seperti itu. Jadi banyak bayang-bayang. Kemudian dalam kitab Keluaran ketika bangsa Israel menyembelih domba ya pada hari Paskah ya. Itu adalah hari Paskah pertama di mana Israel menyembelih domba dan itu adalah gambaran tentang Tuhan Yesus yang akan mati di atas kayu salib sebagai anak domba Allah. Jadi semua itu akan mengacu kepada Yesus ya. Kemudian tentang tentang Yusuf yang direndahkan ya dan kemudian ditinggikan, dia dikhianati oleh saudara-saudaranya seperti juga Yesus dikhianati oleh saudara-saudaranya orang Yahudi. Itu semua cerita-cerita itu mengacu kepada Yesus, menunjuk kepada Yesus. Ya persembahan Abraham ya mempersembahkan Ishak satu-satunya anak anak satu-satunya dia itu menggambarkan ya seperti bagaimana disebutkan dalam Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu semuanya menunjuk atau mengacu merujuk kepada Yesus ya. Jadi perjanjian lama perjanjian baru itu merujuk kepada Yesus ya. Yesus menyatakan Bapa dan dia dimuliakan oleh Roh Kudus sehingga dia menjadi theological center atau pusat teologis atau tema sentral daripada Alkitab ya. Nah, kemudian pembacaan terkait individu perlu dihubungkan dengan Israel, dengan Kristus dan penebusan. Jadi seperti Bapak katakan semua cerita itu terpadu, ya tidak terlepas-lepas. Semuanya berkaitan dengan Israel, dengan Kristus, dengan penebusan ya. Kemudian membaca Alkitab termasuk narasi perjanjian lama untuk mengenal Allah dan atribut-atributnya. Itulah tujuan kita ketika membaca Alkitab itu adalah untuk mengenal Allah, ya bukan seperti yang Bapak cerita beberapa minggu lalu, bukan untuk mencari apakah dinosaurus itu ada, ya dan lain sebagainya. Walaupun memang disebutkan di dalam kitab Ayub memang ada mengatakan bahwa Behemoth mempunyai ekor seperti pohon aras yang besar seperti itu ya. Nah, tidak berarti bahwa itu menjadi tujuannya, tapi adalah untuk mengenal Allah dan atributnya seperti itu ya. Kemudian membaca Alkitab termasuk narasi perjanjian lama untuk dekat dengan Allah, berubah dan mengikuti kehendak dan tujuan Dia. Ya, makanya seperti yang Bapak pernah jelaskan bahwa pelajaran-pelajaran Alkitab itu jangan hanya sampai di head knowledge, jangan hanya sampai di pengetahuan di kepala kita, tetapi juga diharapkan juga masuk ke dalam hati kita, kita menghayatinya, kita merenungkannya, kita merefleksikannya, kemudian juga sampai kepada tindakan kita. Jadi dari head ke heart ke hand. Hand itu tindakan kita, perbuatan kita seperti itu ya. Jadi tujuannya agar kita bisa dekat dengan Allah, berubah, mengalami transformasi, mengikuti kehendak Dia dan tujuan Dia. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita membaca, mempelajari, kemudian mendapatkan insight, mendapatkan ide, mendapatkan pemahaman, kita perlu juga untuk uh,
melihat, memperhatikan apakah pemahaman kita atau cara seperti yang kita lakukan itu dalam memahami atau menafsirkannya itu akan membantu kita untuk menuju kepada uh, relasi dengan Allah, perubahan ya, dan pertumbuhan rohani kita di hadapan Dia ya seperti itu ya. Nah, jadi itu yang penting untuk kita pelajari terkait dengan narasi-narasi kitab Perjanjian Lama agar kita bisa mendapatkan manfaatnya dan juga agar kita bisa mengantisipasi kesalahan ataupun ya mungkin penyimpangan-penyimpangan di dalam menafsirkan narasi-narasi kitab Perjanjian Lama itu ya. Demikian semoga pembelajaran ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua di dalam studi kita ya terhadap Alkitab, terutama Perjanjian Lama dan narasi Perjanjian Lama. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, Pak.